Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Perhotelan yang beranggotakan saya Renasal Gunawan, lalu ada teman saya Renaldi, Taufik Rahmat Gani, Suci Wulan Nur Safitri, dan Herdina Eki. Di sini kami akan membahas tentang perhotelan yaitu Red Doors. Nah, akan membahas 7P-nya. Saya akan membahas tentang produk, price, and place. Yang pertama adalah produk. Produk ini adalah apa yang dijual oleh dari Red Doors tersebut. Nah, Red Doors ini menjual atau menyediakan front office, ada dapur, ada fasilitas olahraga, ada parkiran, ada restoran, dan masih banyak lagi. Nah, ini itu terdapat di semua hotel Red Doors. Fungsinya itu adalah sebagai fasilitas atau yang disediakan oleh Red Doors. Karena ini merupakan suatu core benefit yang didapatkan oleh konsumennya sendiri. Lanjut untuk price. Nah, price ini adalah harga dari Retro sendiri. Range-nya itu sekitar dari 100.000 sampai ke hampir 900 atau 800 ribuan. Nah, ini dibagi menjadi 3 tipe. Ada Red Doors tipe biasa, ada Red Doors Plus, dan Red Doors Premium. Kalau yang tipe biasa ini range harganya sekitar dari 80.000 sampai 150 ribuan. Itu tersedia di berbagai cabang. Lalu ada Red Doors Plus. Red Doors Plus ini range harganya dari mulai 200.000 sampai 350.000. Sedangkan untuk Red Doors Premium ini merupakan Red Doors yang paling mahal karena harganya ini sekitar range 290-an sampai ke 500 atau 600.000. Nah, ini setiap tipenya ini menyediakan fasilitas dan keunggulan masing-masing, tapi tidak mengurangi dari kelebihan Red Doors tersendiri. Terakhir ada place. Nah, place ini adalah lokasi. Sedangkan lokasi untuk Red Doors merupakan lokasi yang sangat strategis karena lokasinya ini biasanya ini terdapat di tengah-tengah permukiman masyarakat, tidak jauh dari permukiman dan tidak terlalu dekat. Jadi biasa-biasa aja. Kemudian untuk place-nya sendiri ini PT Red Doors ini sudah mempunyai berbagai cabang mulai dari Jakarta, Medan, Bali, Banjarmasin, Balikpapan, terus ada Manado, ada mana lagi ya, Lombok, dan masih banyak lagi. Dan ada yang di luar Indonesia juga karena PT Red Doors ini lingkupnya itu adalah se-ASEAN. Jadi ada yang di Bangkok, Vietnam, dan masih banyak lagi. Nah, untuk place ini biasanya bisa kalian temukan di berbagai jalan, kayak misalkan kalian jalan ke kampus itu sudah banyak banget ya dari Red Doors sendiri, karena Red Doors ini sifatnya fleksibel dan comfortable, dan juga harganya tidak terlalu mahal untuk kalangan masyarakat biasa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan selanjutnya akan dibahas oleh Renaldi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai elemen pemasaran perusahaan jasa maupun produk dalam segi promosi dan juga people. Nah, yang pertama yaitu dari promosi. Nah, di sini promosi itu ialah strategi marketing mix yang berfokus kepada masalah promosi bisnis atau pelayanan jasa. Seperti bagaimana cara kita memasarkan produk, media apa yang akan kita gunakan, dan sebagainya. Nah, di sini promosi merupakan salah satu bentuk strategi marketing yang untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat gitu. Nah, di sini memiliki tujuannya, yaitu antara lain yang pertama, dapat mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, lalu mengkomunikasikan produk baru, serta meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Selanjutnya, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, lalu mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk atau mendatangi tempat perusahaan jasa atau pelayanan jasa. Selanjutnya, memotivasi konsumen agar memilih atau membeli produk di perusahaan tersebut atau menggunakan pelayanan jasa tersebut. Nah, di sini promosi membahas mengenai komunikasi marketing
yang dilakukan secara eksternal dari perusahaan yang berhubungan dengan produk yang akan dijual atau yang berhubungan tentang pelayanan jasa yang akan diberikan gitu. Nah, unsur marketing mix yang menjadi pertimbangan atau elemen yang ada di pelayanan jasa ataupun penjualan produk ini yaitu aktivitas public relation, marketing channel, media strategi, jumlah komunikasi promosi, dan sebagainya. Nah, di sini dalam promosi juga mempunyai manfaatnya gitu, yaitu antara lain manfaatnya sebagai customer loyalty, yaitu kita bisa bermanfaat atau meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya memilih produk kita atau memilih pelayanan jasa kita. Selanjutnya sebagai media komunikasi, yaitu dapat membantu sebuah perusahaan atau pelayanan jasa untuk menyampaikan informasi yang diinginkan lalu disampaikan kepada para konsumen atau kepada calon konsumennya. Nah, selanjutnya itu pertahanan, yaitu dalam bentuk kita bisa mempertahankan apa yang sudah image yang kita udah bangun atau citra yang sudah kita bangun agar kita dapat bersaing oleh kompetitor gitu, atau bisa melangkah lebih maju dari kompetitor. Nah, selanjutnya terdapat trial and repeat buying. Nah, di sini yaitu sebagai meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli atau konsumen yang baru. Nah, selanjutnya itu membangun merek, yaitu kita dapat membangun atau membuat citra baru terhadap merek yang kita akan berikan gitu. Nah, di sini dalam perusahaan jasa atau pelayanan jasa perhotelan biasanya yang dipakai cara untuk mempromosikan pelayanan jasa tersebut yaitu dengan cara public relation atau PR. Nah, kenapa public relation atau PR yang digunakan? Yaitu dari PR sendiri yaitu kita bisa menginformasikan tentang seseorang, barang ataupun organisasi yang dapat disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya gitu, ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Nah, bila dibandingkan dengan promosi yang lain, PR ini memiliki kebaikan gitu, yaitu sebagai manfaatnya itu sebagai lebih cepat atau dapat dipercaya karena berupa suatu berita bukan iklan gitu. Terus selanjutnya dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan gitu. Jadi kita minimalisir konsumen atau orang yang tidak terlalu interest kepada membaca iklan. Selanjutnya jauh lebih murah dikarenakan tanpa biaya. Nah, dan juga selanjutnya terdapat bisa ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar gitu, atau pada posisi lain yang dapat mencolok gitu, yang jadi halaman utama gitu, jadi tampilan yang bisa konsumen dapat memikat daya konsumen gitu. Nah, selanjutnya di sini dari PR sendiri atau public relation membina hubungan baik dengan publik, yaitu berupa dengan cara branding yang sangat efektif gitu, dan juga dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan memakai atribut perusahaan atau pelayanan jasa tersebut gitu, dimana itu sendiri memiliki nilai positif di mata masyarakat gitu. Jadi masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap pelayanan atau perusahaan yang telah diberikan. Dan juga yang terpenting di sini juga bisa membangun brand image dan juga bisa meningkatkan atau bertambah kuat dari citra yang sudah dibangun dari pelayanan jasa tersebut. Nah, kenapa di sini dari perhotelan memakai PR atau public relation? Oke, selanjutnya di sini terdapat people. Nah, dari people sendiri itu sangat dibutuhkan dalam pelayanan jasa atau perusahaan produk gitu. Kenapa? Karena di sini dari faktor sumber daya manusia itu sendiri sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah perusahaan atau pelayanan jasa itu sendiri. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa jadi
dari people sendiri sebagai tolak ukur perusahaan tersebut bisa maju ataupun bisa mundur gitu. Nah, inilah mengapa dari perusahaan atau pelayanan jasa berlomba-lomba mencari karyawan atau sumber daya manusia yang memiliki kriteria atau sikap yang dibutuhkan dari perusahaan atau pelayanan jasa yang ingin memakai atau ingin merekrut konsumen yang baik gitu. Nah, di sini apa sih kriteria yang dibutuhkan dalam pelayanan jasa perhotelan? Nah, selanjutnya di sini kriteria atau performance yang dibutuhkan karyawan terhadap perusahaan jasa atau pelayanan jasa di perhotelan, yaitu antara lain terdapat attitude, lalu body language, ekspresi wajah atau mimik muka, dan juga tutur kata. Nah, dari kriteria atau performance yang sudah disebutkan tadi, sangat penting gitu, sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan jasa atau pelayanan jasa terhadap karyawannya gitu. Bagaimana karyawan nanti dapat berinteraksi antar konsumen dan juga sebagai pelaksana penjualan atau personal dari perusahaan tersebut dalam hal menyampaikan pertimbangan dalam hubungan dengan marketing mix, antara lain sebagai penanggungan keluhan atau interaksi secara langsung terhadap konsumen, dan juga bisa menentukan pelayanan yang baik yang diberikan oleh perusahaan atau pelayanan jasa tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai elemen perusahaan jasa dalam segi promosi dan juga people. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, dipersilakan. Ini saya akan bahas physical evidence ya. Ada kualitas penginapan yang segi fasilitas maupun layanan. Terus menimbulkan terdiri dari AC, mineral water, cleaning toilet, water heater. Namun komitmen Red Doors tidak hanya sampai di situ ya. Setelah meningkatkan kualitas penginapan secara permanen untuk memenuhi standar utama produk. Mengapa Red Doors kami bertanggung jawab untuk membantu penjualan kamar secara online, dan kami melakukan penjualan skala besar dengan mengerahkan seluruh corporate sales program. Selanjutnya proses ya, kerjasama terhadap konsumen, menjamin transparansi serta kontrak yang jelas dengan semua pemilik penginapan. Ada ketentuan yang mengatur dengan ketersediaan dan kamar dimiliki setiap penginapan dengan kepercayaan dan komitmen terhadap Red Doors, dan banyak penginapan yang bersedia mengikuti model yang kami sangat memudahkan dari sisi operasional. Kedua adalah memiliki program loyalty, memudahkan konsumen untuk marketing serta layanan customer service 24 jam yang siap menjawab pertanyaan customer tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang inovasi Red Doors selama pandemi. Ada 3 inovasi yang harus dilakukan Red Doors selama pandemi. Yang pertama itu, menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa poin yang harus disiapkan oleh pihak hotel untuk menjamin kenyamanan para penggunanya. Yang pertama itu, pengukuran suhu saat check-in. Jadi di sini petugas hotel harus melakukan pengukuran suhu di saat proses check-in. Pengecekan suhu ini tidak hanya berlaku untuk tamu, tetapi juga untuk para staf hotel yang bertugas. Yang kedua, pengecekan suhu dan surat riwayat perjalanan. Jadi staf hotel ini diminta untuk melaporkan kondisi kesehatan dan riwayat perjalanan setiap hari di awal jam kerja dengan mengisi formulir survei. Terus hal ini juga berlaku bagi tamu. Jadi di sini para tamu itu harus menjelaskan riwayat perjalanan mereka selama 2 minggu terakhir. Terus yang ketiga, wajib menggunakan masker. Jadi di sini tuh pihak hotel itu harus memastikan penggunaan masker bagi staf dan tamu hotel untuk mencegah penularan virus dengan mewajibkan menggunakan masker di area luar kamar hotel. Yang keempat, itu ada menyediakan pembersih tangan di beberapa area hotel.
Jadi di sini pihak hotel itu harus menyediakan pembersih tangan atau hand sanitizer di beberapa area hotel, terutama di area umum dan resepsionis. Terus yang terakhir itu ada melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara teratur. Jadi tuh di sini petugas hotel itu harus terus melakukan penyemprotan desinfektan secara menyeluruh, teratur, dan berkala. Terus yang inovasi yang kedua yang harus dilakukan Red Doors yaitu melakukan promosi semenarik mungkin melalui media sosial. Jadi pastinya selama pandemi ini banyak masyarakat yang sangat meluangkan waktunya untuk melihat media sosial melalui HP, laptop, dan sebagainya. Maka dari itu, pihak Red Cross ini harus secara aktif melakukan promosi di sosial media dengan membuat iklan-iklan yang berguna untuk menarik pelanggannya. Yang ketiga, itu menciptakan paket bekerja dari hotel. Dengan adanya pandemi yang sekarang ini, pasti orang itu bekerja dari rumah selama berbulan-bulan, sehingga orang-orang tersebut mulai bosan dengan lingkungannya. Maka dari itu, Red Doors harus menciptakan paket menginap selama 7-30 hari ke depan dengan membuat suasana hotel menjadi nyaman, tentu saja dengan harga yang murah dibandingkan bila menginap sehari di hotel lain. Terus juga pihak Red Doors itu harus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih kepada saudari Herdina yang telah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya semuanya. Red Doors adalah salah satu penyedia jasa layanan hotel yang tersedia di Indonesia. Produk yang ditawarkan berupa layanan hotel dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Untuk harganya, mereka tersedia dari low budget hingga high budget. Harga ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna jasa. Jika mereka hanya ingin singgah sebentar, kemudian hanya istirahat sejenak, biasanya mereka memilih low budget karena hanya untuk istirahat sebentar saja, menghilangkan penat. Namun jika mereka ingin staycation ataupun merasakan liburan yang berbeda ataupun suasana yang berbeda, mereka biasanya memilih high budget dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dan juga pemandangan indah dari hotel itu sendiri. Tempatnya tersedia di 14 kota besar yang ada di Indonesia. Promosi dilakukan melalui seluruh media sosial, dan untuk people, mereka menggunakan sumber daya manusia yang menurutnya berkompeten di bidangnya masing-masing dan juga berguna bagi perusahaan. Kemudian dalam fiscal evidence-nya, mereka menawarkan kualitas dan layanan yang sudah terjamin mutunya. Hal ini sendiri bisa disesuaikan dengan harga yang mereka tawarkan. Kemudian dalam prosesnya, adanya kerjasama yang terjalin dengan pengguna jasa, baik pengguna jasa ataupun penyedia layanan. Dalam situasi COVID ini, agar mereka tetap bertahan, maka pihak hotel harus mengedepankan protokol kesehatan. Karena mereka ini yang ingin menginap pasti memilih hotel dengan tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, mereka harus meyakinkan pelanggan bahwa hotel yang mereka tawarkan bersih dan juga melakukan pembersihan di setiap saat setelah pengguna hotel check out. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.